Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model data. Model data ialah suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Model data merupakan kumpulan perangkai konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, makna data, dan batasan data, dengan tujuan untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Jenis model data ada dua. Yang pertama yaitu model data berbasis objek. Model data berbasis objek ini merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya, yang terdiri atas model keterhubungan entitas atau entity relationship model, model berorientasi objek atau object oriented model, model data semantik atau semantic data model, dan model data fungsional atau functional data model. Jenis model data yang kedua yaitu model data berbasis record. Model ini berdasarkan rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai logik antar data dalam basis data yang terdiri dari model hierarkis atau hierarchical model, model jaringan atau network model, model relasional atau relational model. Sekarang saya akan menjelaskan tentang entity relationship model. Entity relationship model ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada user secara logik. ER model yang digambarkan dalam bentuk diagram dengan menggunakan simbol-simbol tertentu disebut dengan diagram ER. ER model sangat diperlukan karena memiliki manfaat diantaranya yaitu dapat menggambarkan hubungan antar entiti dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah entiti dan partisipasi jumlah entiti dan partisipasi antar entiti, mudah dipahami oleh user, dan mudah disajikan oleh perancang database. Selanjutnya tentang komponen pembentuk ER. Yang pertama ada entity atau entitas, yang berarti segala sesuatu baik berupa orang, benda, ataupun hal lainnya yang informasinya perlu disimpan di dalam basis data. Entitas dapat berupa entiti yang bersifat fisik, misalnya rumah, mahasiswa, dosen, ataupun kendaraan. Lalu ada juga entiti yang bersifat konsep atau logik, seperti pekerjaan, rencana, perusahaan, dan masih banyak yang lainnya. Entitas juga bermacam-macam. Ada entitas reguler atau sering disebut dengan entitas dominan yang keberadaannya tidak tergantung pada entitas lain. Ada juga entitas dependent atau sering disebut dengan entitas lemah karena keberadaannya bergantung pada entitas yang lain. Selanjutnya ada entitas supertype yang memiliki tingkatan lebih tinggi, yaitu membawahi atau mempunyai entitas bagian yang lebih rendah, dan yang terakhir ada entitas subtype yang merupakan entitas yang lebih rendah atau entitas yang menjadi bagian dari entitas lain. Simbol yang digunakan untuk entitas ini adalah persegi panjang. Komponen pembentuk ER yang selanjutnya ada atribut, yang berarti keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai basis data. Terdapat dua jenis atribut, yaitu identifier atau key untuk menentukan suatu entitas secara unik, dan deskriptor atau non-key atribut untuk menentukan karakteristik dari suatu entitas yang unik. Atribut diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu atribut sederhana atau simple atribut, yaitu jika atribut berisi sebuah komponen nilai atau elementer, dan atribut komposit atau komposit atribut, yaitu jika atribut berisi lebih dari sebuah komponen nilai. Simbol yang digunakan untuk atribut ini adalah elips atau oval. Komponen pembentuk ER yang selanjutnya yaitu relasi atau relationship, yang berarti hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas atau hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Simbol yang digunakan adalah bentuk belah ketupat atau rectangle. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis relasi antar entitas. Yang pertama adalah relasi satu ke satu atau one to one, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A yang berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh diagram untuk relasi one to one adalah satu anggota hanya bisa meminjam satu buku. Selanjutnya, jenis relasi antar entitas yang kedua yaitu relasi 1 ke N atau one to many, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B.
tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B hanya boleh berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh diagramnya yaitu satu anggota bisa meminjam banyak buku. Jenis relasi antar entitas yang selanjutnya yaitu ada relasi N/1 atau many to one, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A hanya boleh berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan A. Contohnya, banyak anggota hanya dapat meminjam satu buku. Jenis relasi antar entitas yang terakhir yaitu relasi N ke N atau many to many, di mana setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, banyak anggota dapat meminjam banyak buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azroi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Kali ini topik kita adalah perpustakaan. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, maka calon anggota harus mendaftarkan nama, nomor telepon, dan alamat untuk mendapatkan kode keanggotaan perpustakaan. Setelah mendaftar, anggota perpustakaan dapat melakukan peminjaman buku. Buku yang terdapat di perpustakaan memiliki jumlah yang sangat banyak. Setiap buku memiliki kode buku, judul buku, tahun terbit buku, dan kategori buku yang ditulis oleh setiap penulisnya. Tahapan pembuatan diagram ER. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Himpunan entitas yang akan terlibat tidak hanya tergantung pada jenis topik atau sistem yang ditinjau, tetapi juga ditentukan pada seberapa jauh ruang lingkup yang ingin diakomodasi dalam rancangan basis data. Dalam lingkup perpustakaan ada banyak himpunan entitas, tetapi dalam lingkup sistem perpustakaan sederhana, maka ada 3 buah himpunan entitas yang dapat diidentifikasi, yaitu anggota, buku, dan penulis. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Sebagai catatan bahwa atribut key pada masing-masing himpunan entitas merupakan atribut terpenting untuk mengidentifikasi atau membedakan setiap entitas. Pada gambar yang menjadi atribut key seperti kode anggota, kode buku, dan kode penulis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Sebagai catatan, yang pertama, menentukan relasi yang terjadi di antara himpunan entitas sangat menentukan kualitas rancangan basis data. Yang kedua, relasi yang ditetapkan harus dapat mengakomodasi semua fakta yang ada dan menjamin semua kebutuhan penyajian data, atau relasi yang bersifat tidak langsung harus ditiadakan, seperti gambar berikut. Yang keempat, menentukan kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Sebagai catatan, menentukan derajat atau kardinalitas harus berdasarkan pada fakta yang ada, bukan berdasarkan dugaan, sehingga kardinalitas dapat dibentuk atau ditentukan seperti gambar berikut. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Sebagai catatan, yang pertama, melengkapi atribut-atribut deskriptif atau non-key berdasarkan fakta yang ada, dan yang kedua, sebagai langkah pelengkap. Bab 2, penerapan basis data. Yang pertama, transformasi model data ke basis data fisik. Transformasi model data ke basis data merupakan tahap awal penerapan basis data. Pada tahap ini, diagram ER akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Komponen diagram ER berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel atau file data yang merupakan komponen utama dari pembentukan basis data. Atribut yang melekat
pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai kolom atau field dari tabel atau file yang sesuai. Yang kedua, transformasi umum atau dasar. Aturan umum dalam penerapan basis data yang digambarkan diagram IR menjadi basis data secara fisik. Yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan menjadi sebuah tabel atau file data seperti pada gambar berikut. Pada tabel penulis data, terdapat identitas seperti kode penulis, nama penulis, email penulis, dan tempat tanggal lahir. Pada tabel buku, terdapat identitas seperti kode buku, judul buku, tahun buku, kategori buku, dan penerbit. Pada tabel anggota, terdapat identitas seperti kode anggota, nama anggota, nomor telepon anggota, dan alamat anggota. Yang kedua, relasi dengan kardinalitas one-to-one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan dipresentasikan dalam bentuk penambahan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Yang ketiga, relasi dari derajat relasi atau one-to-many yang menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut key dari himpunan entitas pertama atau yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua atau yang berderajat n. Atribut key dari himpunan entitas pertama ini menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. Yang keempat, relasi dengan derajat relasi atau many to many yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel atau file data khusus yang memiliki field atau tepatnya foreign key yang berasal dari key dari himpunan entitas yang dihubungkan. Penerapan himpunan entitas lemah dan subentitas. Penggunaan himpunan entitas lemah dan subentitas dalam diagram IR diterapkan dalam bentuk tabel sebagaimana himpunan entitas kuat. Bedanya, jika himpunan entitas kuat sudah dapat langsung menjadi sebuah tabel utuh atau sempurna, walaupun tanpa melihat relasi dengan himpunan entitas yang lain. Maka, himpunan entitas lemah dan subentitas yang hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan meletakkan pula atribut key yang ada di himpunan entitas kuat yang berrelasi dengan O. Lebih jauh lagi, atribut key tersebut menjadi key atau paling tidak menjadi bagian dari key dari hasil tabel penerapan himpunan entitas lemah dan sub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Komaruzamani. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan melanjutkan mulai dari diagram IR dengan kamus data. Pendeklarasian atribut-atribut dapat dipisahkan dari diagram IR dan dinyatakan dalam sebuah kamus data. Kamus data berisi daftar atribut yang diapit oleh kurung kurawal, sehingga diagram IR dapat digambarkan dengan tambahan kamus data seperti berikut ini. Dalam anggota memiliki kamus data di dalam kurung kurawal seperti kode anggota, nama anggota, nomor telepon, alamat anggota. Yang kedua, buku memiliki kamus data di dalam kurung kurawal, kode buku, judul buku, kategori, penerbit, tahun buku. Semua atribut-atribut kamus data ini akan berada di dalam kurung kurawal dan seterusnya. Lanjut ke derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum adalah hubungan minimum yang boleh terjadi di dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Dalam diagram IR, derajat relasi minimum bisa disertakan walaupun sifatnya tidak wajib. Notasinya disatukan dengan derajat relasi yang sudah umum dan menggunakan format X, Y, di mana X adalah derajat relasi minimum dan Y sebagai derajat relasi maksimum. Lanjut ke diagram IR dengan notasi lain. Dalam berbagai literatur, ada juga pengembangan diagram IR dengan menggunakan notasi. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang juga mengakomodasi adanya derajat relasi minimum. Seperti contoh,
cabang 3 ini adalah penanda untuk derajat relasi n atau jumlahnya lebih dari 1. Kalau yang bulat ini derajat relasi yang menandakan derajat relasinya 0. Jadi yang seperti ini 3 ketemu bulatan, atau yang bulatan ketemu 3, derajat relasi minimumnya 0, derajat relasi maksimumnya n. Untuk yang garis ini menandakan derajat relasinya 1. Jadi seperti ini, yang cabang ini bertemu dengan garis, atau yang garis menjadi cabang. Itu derajat relasi minimum maksimumnya 1,n, dan seterusnya. Seperti ini. Lanjut ke varian entitas. Himpunan entitas yang dilibatkan dalam sebuah diagram IR adalah himpunan entitas kuat atau bebas, atau strong entity sets. Yang strong entities ini tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas yang lainnya. Dalam pembuatan diagram IR terkadang juga melibatkan himpunan entitas yang lemah, weak entity sets, yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lain, subtype entities. Himpunan entitas ini berisi entitas-entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain, yaitu strong entity sets. Himpunan entitas ini biasanya tidak memiliki atribut key. Lanjut ke subentitas. Subentitas adalah hasil dekomposisi atau spesialisasi himpunan entitas berdasarkan pengumpulan tertentu. Subentitas biasanya memiliki himpunan entitas yang beranggotakan entitas-entitas yang merupakan dari bagian himpunan entitas yang lebih utama. Contohnya seperti ini. Anggota merupakan himpunan entitas superior atau utama yang dilalui oleh proses spesialisasi yang dilambangkan dengan ISA ini, relasi khusus ISA, dapat membentuk subentitas, yaitu anggota remaja, dan anggota dewasa. Biasanya subentitas ini tidak memiliki atribut yang memiliki keunikan dari entitasnya. Jadi bisa dilihat tidak memiliki keunikan. Lanjut ke varian relasi. Relasi yang lebih umum digunakan ialah relasi binary relation, yang merupakan relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas yang berbeda. Macam-macam varian relasi yaitu relasi tunggal atau unary relation, merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang lain. Yang kedua, relasi multientitas (n-ary relation), ialah relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Biasanya bentuk relasi ini sebisa mungkin dihindari karena menyamarkan derajat relasi yang terdapat di dalam relasi tersebut. Dan yang terakhir, relasi ganda (redundant relation). Redundant relation adalah relasi yang muncul di antara dua himpunan entitas yang tidak hanya berasal dari satu relasi, tetapi lebih dari satu relasi. Jadi dia biasanya lebih dari satu. Lanjut ke spesialisasi dan generalisasi. Spesialisasi adalah sebuah himpunan entitas yang dikelompokkan sehingga menghasilkan suatu himpunan entitas yang baru. Prosesnya top down, dari atas ke bawah. Sedangkan generalisasi adalah pengelompokan kelompok-kelompok entitas yang disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut. Prosesnya bottom up. Berarti dia nanti awalnya terpisah baru jadi satu. Contohnya seperti ini. Anggota dispesialisasikan top down, dia pecah menjadi anggota remaja dan anggota dewasa. Generalisasi, petugas dan anggota dewasa dijadikan satu dalam misa menjadi petugas. Ini dia dua entitas berbeda dijadikan satu, yaitu proses generalisasi atau bottom up. Lanjut ke agregasi. Agregasi dapat dilakukan apabila sebuah relasi tidak hanya tertentu dari sebuah entitas, tetapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Contohnya, relasi antar himpunan entitas anggota dan buku. Terdapat sejumlah buku yang membutuhkan denda. Denda tidak diwajibkan bagi anggota yang mengembalikan buku tepat waktu. Jadi bisa dilihat di sini.
membayar kalau misalnya dia sesuai dengan waktunya. Dia tidak akan membayar denda, tetapi jika meminjam melebihi dari waktu yang ditentukan, dia akan membayar dengan denda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya dalam penerapan relasi tunggal. Penerapan relasi tunggal atau biasa yang disebut dengan unary relation dari himpunan entitas yang sama dalam diagram AR tergantung pada derajat relasinya. Untuk relasi tunggal, derajat relasi one to many dapat diimplementasikan melalui penggunaan field key sebanyak 2 kali, tapi untuk fungsi yang berbeda. Misal jika memiliki himpunan entitas A dengan atribut X dan Y dengan X sebagai key, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali field X tersebut ke tabel A. Karena nama field di setiap tabel harus unik, maka field X yang kedua harus diganti namanya sesuai dengan fungsi atau relasinya. Untuk relasi derajat many to many, penerapannya harus melalui pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Tabel baru ini mendapatkan field dari semua atribut relasi jika ada, yang ditambah dengan atribut key dari himpunan entitasnya. Ada contoh di sini, himpunan entitas buku dengan key kode buku dengan dan relasi dibaca. Lalu ke tabel buku, key tersebut, key dari buku, entitas buku dapat digunakan kembali di tabel buku dengan syarat diganti namanya, tapi tetap bertujuan dengan fungsinya. Dan untuk many to many, di sini ada entitas anggota dan meminjam. Di dalam tabel anggota untuk many to many, di sini ada entitas anggota yang diimplementasikan menjadi tabel anggota, sedangkan relasi meminjam diimplementasikan menjadi tabel khusus tersendiri dengan kita kasih nama tabel meminjam dan field juga yang baru. Penerapan relasi multi entitas atau biasanya disebut n-way relation. Relasi multi entitas yang menghubungkan lebih dari 2 himpunan entitas, n himpunan entitas di mana n lebih dari 2 akan diterapkan ke sebuah tabel khusus. Setiap himpunan entitas yang terlibat dalam relasi akan direpresentasikan dalam tabel terpisah. Jika pada relasi yang menghubungkan n buah himpunan entitas, dapat dipastikan bahwa derajat relasi parsial di antara n-1 buah himpunan entitas dengan suatu himpunan entitas lainnya, misalnya Z adalah one to many, maka relasi tadi tidak perlu diwujudkan sebagai sebuah tabel khusus dan atribut-atributnya cukup dilekatkan pada himpunan entitas Z tersebut. Sekali lagi, jika relasinya one to many, seperti di sini pada relasi peminjaman, setiap buku dapat dipinjam oleh satu orang anggota, dan setiap anggota dapat melakukan banyak peminjaman buku. Maka derajat relasi parsialnya antara himpunan entitas anggota dan buku adalah one to many.
Ada lagi, di setiap buku hanya dapat dipinjam jika telah mendapatkan izin dari petugas yang sedang bertugas di perpustakaan, sehingga himpunan entitas parsial petugas dan buku adalah one too many. Setiap petugas dapat memberikan izin kepada anggota untuk berbagai peminjaman buku, dan setiap anggota dapat mendapatkan izin dari setiap petugas yang sedang bertugas. Maka, derajat relasi parsial antara himpunan petugas dan anggota adalah many to many. Karena himpunan entitas anggota ataupun petugas dengan himpunan entitas buku selalu one to many, tidak perlu dibuat tabel khusus, tetapi atributnya akan digabungkan pada tabel yang mewakili himpunan entitas buku. Seperti di sini. Jika seorang anggota melakukan peminjaman lebih dari sekali dalam seminggu, dalam hari atau waktu yang berbeda, dan dengan petugas yang berbeda, maka derajat relasi parsial antara himpunan entitas petugas dan buku menjadi many to many, sehingga tabel buku tetap dan relasi tersebut harus dibuat sebagai tabel khusus. Lanjut ke penerapan relasi ganda. Penerapan relasi ganda implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat satu sama lain berdasarkan relasi di masing-masing relasi tersebut. Seperti di sebelah sini. Di mana derajat relasi membaca tadi adalah one to many, maka kode AGT yang berasal dari himpunan entitas anggota ditambahkan ke tabel buku. Untuk relasi meminjam, karena derajat relasinya many to many, maka relasi ini dinyatakan dalam tabel khusus dengan dua buah field, yaitu kode anggota dan kode buku. Penerapan spesialis dan generalis. Generalis dilakukan dengan mengabaikan perbedaan beberapa himpunan entitas yang memang memiliki banyak kesamaan. Berlawanan dengan spesialis, pada tahap implementasi generalisasi justru akan menyusutkan jumlah himpunan entitas menjadi hanya sebuah tabel saja. Untuk tetap mengakomodasi adanya perbedaan itu, maka di tabel tersebut ditambahkan atribut yang nantinya akan diisi dengan kode khusus yang menyatakan perbedaan tersebut. Seperti di sini, dari himpunan entitas anggota terdapat key anggota, dan di mana key anggota itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada key anggota untuk tabel anggota remaja, dan yang kedua adalah key untuk tabel anggota dewasa. Dan untuk di label petugas dapat juga ditambahkan perbedaan kelompok entitas dengan ditambahkan satu field baru yang di sini kita kasih nama bagian kerja. Penerapan agregasi. Agregasi dapat dipandang sebagaimana relasi pada umumnya yang menghubungkan dua himpunan entitas. Karena relasi ini dibentuk dari relasi lain, biasa disebut relasi prasyarat yang secara kronologis lebih dulu terbentuk, maka penerapannya juga harus dilakukan secara relasi prasyarat tersebut terimplementasikan. Kemudian tinggal meninjau derajat relasi dari relasi agregasinya. Himpunan entitas anggota dan buku, yaitu many to many. Relasi membayar
bentuk relasi agregasi. Relasi membayar merupakan bentuk agregasi dari relasi meminjam dan entitas denda. Karena semua derajat relasi yang terbentuk dari many to many, maka baik relasi meminjam maupun relasi membayar masing-masing akan dipresentasikan dalam sebuah tabel khusus terpisah. Sini, ada di bawah sini. Dan yang terakhir, saya akan membacakan macam-macam tipe data. Macam-macam tipe data yang digunakan dalam SQL, yaitu yang pertama, tipe data angka, tipe data numerik, tipe data integer, tipe data bilangan nyata, tipe data uang, tipe data teks, mandatory, dan yang terakhir default. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Janatul Rahmah, NIM 39. Di sini saya akan membahas materi tentang bahasa query terapan. Bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh database management system ialah SQL. Hal ini dikarenakan SQL diakomodasi hampir seluruh database management system. SQL merupakan singkatan dari struktur query language yang banyak diterapkan di berbagai development tools dan program aplikasi. Bahasa ini dibuat dengan dasar aljabar relasional dan kalkulus relasional. Ekspresi SQL dasar sebenarnya hanya terdiri atas 3 klausa, yaitu ada select yang digunakan untuk menetapkan daftar kolom yang diinginkan sebagai hasil dari query, lalu ada where yang digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil dari query, dan terakhir ada from yang digunakan untuk menetapkan tabel yang dijadikan sebagai lokasi sumber pencarian data. Lalu ada macam-macam perintah klausa SQL. Yang pertama, menampilkan sebuah kolom dari suatu tabel. Kita bisa menggunakan sintak berikut, dan ini adalah contoh penerapan dari sintaknya. Kita menampilkan kolom judul buku dari tabel buku. Selanjutnya, menampilkan lebih dari satu kolom dari suatu tabel. Kita bisa menggunakan sintak berikut, dan ini contoh penerapannya. Di sini kita menampilkan kolom pengarang dan kolom resensi dari tabel buku. Selanjutnya, menampilkan kolom dari suatu tabel. Berikut sintaknya. Di sini kita menggunakan wildcard, di mana wildcard ini berguna untuk menampilkan seluruh kolom dari suatu tabel. Berikut penerapannya. Setelah itu, menampilkan kolom data yang diinginkan dari tabel. Berikut sintaknya. Di sini kita menggunakan klausa where. Ini contoh penerapannya. Kita menampilkan tabel buku di mana resensi itu harus fiksi. Selanjutnya, menampilkan data menggunakan operator relasi dan logika. Berikut adalah sintaknya dan ini contoh penerapannya. Jadi di sini kita menampilkan tabel buku di mana kolom resensinya itu harus fiksi dan tahunnya itu harus kurang dari 2015. Selanjutnya, menampilkan data menggunakan range. Di sini kita menggunakan klausa between. Ini contoh penerapannya. Kita menampilkan tabel buku di mana kolom tahunnya itu harus antara 2002 dan 2003. Selanjutnya, menampilkan isi kolom yang berawalan huruf J misalnya. Berikut contoh sintaknya. Di sini kita menggunakan klausa like. Ini contoh penerapannya. Kita menampilkan tabel buku di mana kolom pengarangnya itu harus berawalan huruf J. Selanjutnya, menampilkan isi kolom yang berakhiran huruf S contohnya ya. Selanjutnya, ini adalah sintaknya yang dapat kita gunakan, dan ini contoh penerapan dari sintaknya. Jadi kita menampilkan tabel buku di mana kolom penerbitnya itu harus berakhiran huruf S. Selanjutnya yang ke-9, menampilkan isi kolom yang terdapat huruf L di dalamnya.
Ini contoh sintaknya dan ini contoh penerapan sintaknya. Jadi kita menampilkan tabel buku di mana kolom pengarangnya itu harus terdapat huruf L di dalamnya. Selanjutnya, menampilkan kolom berdasarkan urutan huruf yang diinginkan. Sini kita menggunakan underscore yang digunakan untuk menentukan jumlah huruf yang ada sebelum huruf yang diinginkan. Berikut contoh penerapannya, kita menampilkan tabel buku di mana kolom judul buku itu huruf keduanya itu adalah huruf E. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya, menampilkan isi kolom berdasarkan angka. Ini adalah sintak yang bisa kita gunakan dan ini contoh penerapannya. Selanjutnya ada pengurutan hasil query. Hasil query itu bisa ditampilkan sesuai dengan struktur penyimpanan yang diterapkan dari suatu tabel query. Penggunaan klausa order by bisa digunakan untuk menampilkan hasil query berdasarkan urutan atribut yang diinginkan. Jadi di sini yang pertama ada ascending. Ascending ini urutan datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berikut adalah sintaknya. Kemudian ini contoh penerapan dari sintaknya. Jadi kita menampilkan tabel buku yang diurutkan dari kolom judul buku yang diurutkannya itu secara ascending. Bisa dilihat judul bukunya itu berurutan mulai dari huruf H, kemudian N, kemudian S. Selanjutnya descending. Descending ini urutan datanya dimulai dari terbesar hingga terkecil dan ini contoh sintaknya dan ini contoh penerapannya. Descending ini merupakan kebalikan dari ascending. Selanjutnya ada fungsi agregasi. Macam-macam fungsi agregasi itu yang pertama ada count, kedua sum, yang ketiga avg, yang keempat max, yang kelima min. Kemudian count ini berguna untuk menampilkan jumlah record dari suatu atribut, dari suatu tabel. Berikut adalah sintaknya dan ini contoh penerapannya. Jadi kita di sini menampilkan jumlah record dari tabel buku. Jadi jumlah recordnya itu ada 3. Selanjutnya ada sum. Sum ini digunakan untuk menampilkan jumlah nilai dari suatu atribut. Berikut adalah sintaknya dan ini contoh penerapan dari sintaknya. Jadi kita menampilkan jumlah total dari kolom tahun dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada avg dan ini berguna untuk menampilkan jumlah rata-rata dari suatu atribut. Dan ini contoh penerapannya. Kita menampilkan nilai rata-rata dari kolom tahun. Selanjutnya ada maksimum. Maksimum ini digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari suatu atribut. Berikut adalah sintaknya dan ini contoh penerapannya. Jadi kita menampilkan nilai maksimum dari kolom tahun. Dan minimum itu digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu atribut. Berikut adalah sintaknya dan ini contoh penerapannya. Kita menampilkan nilai terkecil dari kolom tahun. Selanjutnya ada nilai nol. Atribut bisa bernilai nol apabila atribut tersebut belum diisi. Berikut adalah sintaknya untuk menampilkan suatu data yang bernilai nol. Dan ini contoh penerapannya. Untuk yang penerapan ini tidak ada data yang bernilai nol. Sedangkan yang ini kita menampilkan kolom buku dan juga judul buku dari suatu tabel buku di mana resensinya itu bernilai nol. Sini bisa dilihat bahwa kode bukunya 4 dan judul bukunya itu hujan. Selanjutnya ada DML yang merupakan singkatan dari Data Manipulation Language
yang merupakan bahasa yang berhubungan dengan proses memanipulasi data. Macam-macam perintah DML itu yang pertama menambah record, yang kedua mengubah isi atribut, dan yang terakhir menghapus record. Menambah record, kita bisa menggunakan sintaks berikut, dan ini contoh penerapan sintaknya untuk menambah record, dan ini adalah tampilan tabel buku setelah ditambah record. Bisa dilihat, dan selanjutnya mengubah isi dari atribut. Berikut adalah sintaknya untuk mengubah isi dari suatu atribut, dan bisa dilihat di gambar pertama. Gambar pertama itu adalah tampilan tabel buku sebelum mengubah isi atribut. Untuk bagian pengarang, Terelie bertuliskan huruf kapital semua. Sedangkan di gambar kedua itu sudah mengalami perubahan. Dan selanjutnya mengubah isi atribut menggunakan sintaks sebagai berikut. Sintaks ini mengubah seluruh isi dari atribut. Berikut penerapannya. Ini adalah tampilan perbedaannya. Untuk gambar pertama, itu kolom judul buku belum mengalami pengubahan isi dari atribut, sedangkan di gambar kedua itu telah mengalami pengubahan isi dari atribut. Selanjutnya, penghapusan record bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk gambar pertama terdapat 4 record, sedangkan di gambar kedua hanya terdapat 2 record setelah terjadi penghapusan data. Selanjutnya menghapus record bisa juga menggunakan sintaks berikut, dan ini contohnya. Jadi yang gambar pertama itu sebelum mengalami penghapusan record, dan gambar kedua itu setelah mengalami penghapusan record, di mana kolom penerbit itu yang dihapus yang berawalan I. Dapat dilihat. Selanjutnya menghapus isi dari tabel. Bisa lihat kita menghapus isi dari tabel buku, dan saat kita ingin menampilkan isi dari tabel buku itu sudah kosong. Selanjutnya ada DDL yang merupakan singkatan dari Data Definition Language, yang merupakan bahasa yang berhubungan dengan proses pendefinisian data. Berikut macam-macam perintah DDL. Yang pertama membuat tabel, yang kedua menghapus tabel, yang ketiga menambah atribut, dan yang terakhir menghapus atribut. Menambah tabel kita bisa menggunakan sintaks berikut, dan contoh penerapannya, dan ini adalah deskripsi dari tabel buku tersebut. Selanjutnya, penghapusan tabel kita bisa menggunakan sintaks berikut. Ini adalah tampilan daftar tabel dari database purpose, dan ini adalah penerapan dari sintaksnya. Setelah tabel bukunya dihapus, saat kita ingin menampilkan daftar tabel tadi,
ternyata sudah kosong. Selanjutnya penambahan atribut kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Pada gambar pertama bisa kita lihat, gambar pertama itu adalah tampilan tabel buku sebelum dilakukan penambahan atribut. Sedangkan di gambar kedua itu adalah tampilan tabel buku setelah terjadi penambahan atribut. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, penghapusan atribut bisa menggunakan sintaks berikut. Pada tabel pertama, itu sebelum terjadi penghapusan atribut. Sedangkan pada tabel kedua, itu sudah terjadi penghapusan atribut resensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.